bengong, jangan bengong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bias, jangan ngelamun. Qul a'udzu birabbil falaq. Desta badannya ngadepnya gini. Lagi. Begini. Menghadapnya ke ustazah. Badannya menghadap ustazah. Geser. Nah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal mulutnya tetap dibuka, nanti bisa hafal lama-lama. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah innahu kana tawwaba. Lanjut surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo suaranya. Li'ilafi Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lanjut Al-Humazah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul Likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Setan, bukan temanku gitu ya. Oke anak-anak sekalian, perhatikan, tepuk anak soleh tadi itu tidak hanya sekadar tepukan, tapi itu suatu upaya untuk mengafirmasi ya, mengarahkan otak kita untuk apa? Untuk
Karena itu diulang-ulang kan, kata-katanya diulang tuh. Tiap hari kita tepuk anak soleh, diulang. Aku anak soleh. Nah, otaknya itu nanti akan membentuk jaringan. Aku anak soleh. Anak soleh itu apa aja? Salat. Rajin sholat, Ngaji. rajin ngaji. Rajin zikir. Tadi dari tepuk anak soleh tadi apa? Rajin sedekah. Dari tepuk anak soleh tadi apa? Rajin ngaji, Orang tua. hormati orang tua. Terus apa lagi? Islam sampai Cinta Islam sampai mati ya. Jadi kriteria anak solih di dalam tepuk anak solih tadi ada 4. Yang pertama rajin sholat. Kenapa harus rajin sholat? biar bisa dapat kunci surga. Betul, biar bisa masuk surga, dapat kuncinya surga. As-sholatul miftahul jannatis sholat. Nah, miftah kuncinya surga itu adalah sholat. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisap atau dihitung. Pada saat kapan? Di dalam kubur. Jadi begitu orang mati dimasukkan ke dalam kubur ya, ditanam gitu. Kemudian gak lama datang malaikat yang akan bertanya tentang ibadah sholatnya. Gak ditanya apakah kamu pinter nyanyi? Enggak. Apakah kamu pinter fashion show? Tidak. Gak ditanya itu sama malaikat, tapi ditanya apakah kamu sholat, bagaimana dengan sholatmu, rajin atau enggak. Kamu tuh di dunia selama kamu hidup itu kamu mengerjakan sholat atau enggak, kamu mendirikan sholat apa enggak. Itu yang ditanya. Kalau sampai sholatnya enggak dilaksanakan, enggak dikerjakan selama hidupnya, maka otomatis di dalam kubur akan mendapat siksa. Siapa yang mau kayak gitu? Disiksa di dalam kubur gara-gara tidak sholat. Kalaupun tidak sholat ya, di dalam kubur nanti ditemani sama makhluk yang mengerikan. Jadi matanya merah, giginya taring-taring tajam. Nah, udah gitu baunya astagfirullah. Bau banget. Kemarin di rumahnya Akbar itu di bagian lotengnya itu ada bangkai tikus. Bau nggak apa Akbar? Bau nggak tahan sampai ditaburi kopi. Nah besok paginya karena itu keciumnya udah sore dan malam hari itu terpaksa tidur bersama bau itu. Tapi kalau udah dikasih kopi jadi agak reda baunya ya. Nah pagi-pagi dicari sumbernya ternyata itu bangkai tikus. Bangkai tikus yang kemarin itu bau apa enggak? Nyaman apa enggak? Enggak nyaman, padahal itu bangkainya di loteng ya. Besok itu hanya gara-gara kita enggak sholat, ditemani makhluk yang buruk rupa dan juga bau itu di samping kita gitu. Ih, lebih bau lagi dari itu. Aku tikul-tikul juga ada bangkai tikus. Bau apa enggak? Nah, itu dibuang apa enggak? Dibuang lah besok ketika dikubur. Saat kita enggak sholat dan ditemani oleh makhluk yang buruk rupa tadi, yang baunya nauzubillah itu, kita enggak bisa buang. Aku enggak seneng ada bau, diambil makhluknya dibuang, enggak bisa, malah kita nanti yang dilempar ya. Oleh karena itu sholat itu penting apa enggak? Penting biar apa? Biar tidak ditemani makhluk buruk rupa dan bau ya. Bau sekali, pokoknya nggak tahan deh. Tapi kalau orang yang sholat gimana? Wah, ditemani karo makhluk yang super ganteng, wangi, pokoknya glowing, berotot glowing. Nanti di dalam kubur itu nggak sempit. Kalau nggak sholat itu disempitin tuh, kuburnya jadi sempit. Tapi kalau kita sholat, kuburnya dilapangkan, jadi berasa wah luas sekali. Nafasnya itu tenang ya, pokoknya bebas. Udah gitu ada makhluknya ganteng, cakep, wah seneng banget. Kalau yang cowok ditemani yang cowok.
Cewek. Kita tidak tahu ya makhluknya itu cowok apa cewek, tapi yang pasti makhluknya itu yang menyenangkan dilihat, nggak menakutkan. Ya. Jadi sholat itu penting. Anak solih itu adalah anak yang sholat. Sholatnya berapa kali? 5 kali. Boleh nggak sholatnya 2 kali aja? 3 deh. Nggak boleh, harus 5. Apa saja? Betul sekali. Kalau mau ditambah sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Mau ditambah dengan sholat duha boleh nggak? Boleh. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diupayakan yang bisa mendapatkan pahala. Yaitu salah satunya sholat. Kemudian anak solih selain sholat, rajin sholat, rajin ngaji. Ngajinya ini gak cuma ngaji alif bata enggak, atau ngaji Quran saja tidak, tapi ngaji semua yang ada di. Jadi gini ya anak-anak, ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada 2 jenis. Satu namanya ayat kauniyah, yang satu namanya ayat qauliyah. Iya, qaul itu dari kata. Jadi kalau ayat qauliyah itu adalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran berupa firman Allah. Tapi kalau ayat kauniyah, maka itu adalah di alam semesta ini. Semua ini adalah ayat kauniyah Allah. Bagaimana gunung berdiri tinggi kuat ya, pohon kelapa menjulang, bagaimana kemarin di Sumatera itu airnya bisa derasnya seperti itu ya. Itu semua adalah ayat kauniyah. Kayak kalau kalian melihat ya kondisi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di Sumatera yang terdampak banjir kemarin, kalian lihat nggak banjirnya seperti apa? Oh, besar, deras, nabrak rumah-rumah ya. Tadi pagi tuh Ustadz Danida ada ngeliatin itu posisi mobil truk gede, mobil minyak, kilang minyak itu bisa ada di atas mobil truk. Jadi itu tumpang tindih ya. Kita bisa bayangkan barang yang mobil yang sebesar itu bisa terjungkir balik ke bawah air. Itu baru belum kiamat itu tuh. Besok kiamat air laut menguap, gunung-gunung berhancuran. Ya. Kemudian petir, hujan, semuanya terjadi. Itu yang kemarin cuman banjir kayak gitu aja paniknya luar biasa. Apalagi besok kalau kiamat. Makanya sebagai orang Islam berdoalah agar kita tidak bertemu kiamat. Karena pada masa itu suasana betul-betul bisa mengakibatkan orang menjadi kafir kepada Allah. Benar-benar panik yang tidak ada kesudahannya menunggu. Jadi berdoa supaya jangan sampai ketemu kiamat ya. Nah yang kedua tadi anak soleh rajin ngaji. Kemudian apa? Orang tua dihormati. Jadi ketika kita udah sholat, ketika kita udah ngaji, terhadap orang tua harus hormat. Jangan mentang-mentang aku udah pinter ngaji, aku rajin sholat wes. Orang tua nyuruh kita membantah. Orang tua menasehati kita membantah. Ngapa sih mama tuh nggak pinter, aku loh yang udah pinter baca Quran. Nah seperti itu namanya anak durhaka. Anak durhaka itu tempatnya di neraka. Siapa yang mau masuk neraka di sini? Kalau yang mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, maka kalau diperintah orang tua, dinasehati orang tua, bagaimana sikap kita? Nurut, betul sekali. Patuh, pinter banget ya. Jadi hormat kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Cinta Islam sampai mati, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran ya, kita diperintahkan untuk mati hanya dalam keadaan Islam ya.
wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi jangan sampai kalian mati kalau bisa kalian tuh mati dalam keadaan Islam. Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam pasti terakhirnya masuk surga ya. Maka tadi 4 kriteria anak solih di dalam tepuk anak solih tadi: 1. Mengerjakan sholat, 2. Ngaji, rajin ngaji, 3. Menghormati orang tua, 4. Cinta Islam sampai mati, tidak berteman dengan setan. Setan adalah musuh kita, nggak boleh diikutin. Sampai di sini sudah paham semuanya? Hawa mengerti? Jadi setan adalah apa? Musuh, nggak boleh temenan sama setan ya. Oke, itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba Elim sendiri yang baca. Tadi Elim belum baca. Yuk, doa penutup majelis. Subhanaka wabi ila an as. Iya, kita itu kalau mau selesai belajar baca doa untuk apa? Supaya siapa tahu ketika kita belajar itu kita melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita mohon ampun sama Allah supaya apa? Selesai belajarnya kita dapatkan ilmu yang berkah. Itu saja dari Ustazah Nida. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.